Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polri berusaha keras untuk mengamankan jalannya KTT ASEAN di Jakarta. Berbagai upaya dilakukan termasuk rekayasa lalu lintas. Kita sudah bersama dengan rekan Anissa Fauzia yang saat ini berada di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Selatan. Anissa, seperti apa pantauan pengamanan yang disiapkan petugas selama pelaksanaan KTT ASEAN? Ya, Patricia, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-43 tahun 2023 hari kedua ini memang turut dibantu disukseskan dengan terjaminnya keamanan dari para tamu delegasi dan juga VIP. Begitu rangkaian pengamanan ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan juga kalau kemarin kita sudah banyak berbincang dengan Kasatgas Preventif, sebanyak 3.800-an personil dari Satgas Preventif yang terbagi dari berbagai subsatuan tugas. Patricia, ini melakukan tugasnya antisipasi pengamanan. Kalau yang satu ini kita akan mengulik bagaimana dari Satgas Tindak di Subsatgas Anti Drone. Kalau secara singkat kita dapat sampaikan, Patricia, ini merupakan subsatgas yang akan mengamankan ruang udara kita dari semua kategori drone nakal yang akan mendekat ke objek selama pergelaran KTT ASEAN ke-43 tahun 2023 ini. Dan untuk mengetahuinya, Patricia, kita akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa situasi pengamanan di hari kedua ini. Sudah bergabung bersama kami Ibtu Reldo, Katim 1 Satgas Anti Drone. Selamat siang, Mas Reldo. Siang, Mbak. Mas, ini sangat menarik sekali kalau dari pengamanan udara. Kemarin kita sudah banyak berbincang soal pengamanan bagaimana dari arus lalu lintas. Tapi kalau saat ini kita akan berbincang bagaimana pengamanan dari udara, Mas. Sebenarnya dari perannya sendiri, Mas mungkin bisa dapat sampaikan seperti apa? Ya baik, dari Subsatgas Anti Drone, tugas pokoknya yang pertama itu pengamanan ruang udara dari drone liar yang terbang di seputaran area pengamanan atau tempat kegiatan dari KTT ASEAN ke yang 2023 ini. Kemudian yang berikutnya terdapat beberapa alat yang memang sudah pernah sering kita gunakan pada kegiatan G20 di Bali. Kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan nasional seperti di Mandalika. Kalau kategorinya sendiri, Mas, ini kan masyarakat juga tentu belum tahu ya, Mas, ya. Sebenarnya kategori drone apa saja yang akan ditindak? Untuk kategorinya semua drone, karena semua drone semuanya sudah bisa kami backup untuk penanggalnya di sini. Nah, kita juga mau tahu, Mas, mungkin Mas juga bisa tunjukkan kepada kami bagaimana sih, Mas, secara teknis. Di sini sudah ada mobilnya dan juga di dalam seperti apa alat-alatnya mungkin Mas juga bisa sampaikan. Dan akan langsung dipandu oleh juru kamera saya, ini Patricia akan langsung menunjukkan di dalam. Mungkin Mas bisa dijelaskan, disampaikan seperti apa ini, Mas? Untuk yang di dalam hanya terdapat ruang operator, jadi operator memantau, memonitoring arah dari mana drone tersebut terbang. Jadi ketika terdetek kita tahu arah drone itu terbang dari sebelah mana. Kemudian baru kita arahkan kepada alat yang lain untuk di-jam atau ditembakkan ke arah yang drone tersebut terbang. Oke, di jam itu ini ada di belakang, mungkin juru kamera saya, Mas Wahyu juga akan menampilkan. Ini di belakang sudah ada secara demonya, ini merupakan alat untuk di-jam begitu ya, Mas ya? Mungkin ini untuk penggunaannya juga bisa disampaikan seperti apa nih, Mas? Jadi alat tersebut yang kita gunakan yaitu untuk pengacak sinyal dari remote ke drone tersebut. Dan juga ada yang alat satunya juga kita gunakan untuk memutus sinyal GPS dan juga sinyal dari drone ke remote tersebut. Kalau untuk radius dan juga kapan alat ini akan digunakan? Untuk radius dari detektor ya atau radar itu sekitar 3 km. Kemudian untuk drone gunnya ini atau jammernya ini untuk radiusnya sekitar 1,5 sampai dengan 2 kilo. Oke, Mas, tentunya Polri tidak hanya sendiri begitu ya, Mas ya. Ini sinergitas yang dilakukan dengan siapa sebenarnya, Mas? Sebelum melaksanakan penugasan juga kami sudah berkoordinasi dengan Pas Pampres maupun Angkatan Udara yang juga menggunakan anti drone dalam event pengamanan KTT ASEAN ini. Jadi untuk di ring 1 dan ring 2 sudah di backup oleh rekan-rekan dari TNI. Kemudian ring 3 sampai dengan ring 4 di backup oleh kami dari Brimob. Oke, baik. Kalau untuk hasilnya sendiri, Mas, kemarin kan hari pertama, itu bagaimana, Mas, dengan hari kedua? Apakah sudah ada hasil yang beberapa drone mungkin yang terpantau dan terdeteksi? Dari hari pertama, dari tim 1 dan juga tim 2, sudah terpantau sekitar 3 sampai 4 drone yang terpantau dari pagi hingga malam pada hari pertama. Tetapi untuk hari kedua ini belum ada laporan.
penerbangan drone liar. Nah, kalau yang di hari pertama itu ada drone yang terdeteksi, Mas, itu lalu drone-nya ini diturunkan atau disita atau bagaimana, Mas? Hanya untuk yang hari pertama kami hanya memonitoring saja terbang arah drone ini kemana, tetapi kami tidak melakukan penindakan. Kalau seharusnya ada berapa metode, Mas, yang dilakukan penindakannya? Untuk metode yang pertama mungkin kita hanya memonitoring saja arah drone ini terbang, apakah dia mendekat ke objek pengamanan. Yang berikutnya kalau misalnya drone tersebut dia mendekat, berarti yang pertama kita lakukan untuk memutuskan sinyal dari remote terhadap drone tersebut. Jadi tetapi apabila drone tersebut dia semakin mendekat, ya terpaksa kita turunkan dengan memutus sinyal GPS-nya. Baik, terima kasih banyak Ibtu Reldo, Katim 1 Satgas Anti Drone sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Ya, itulah dia Patricia bagaimana bincang-bincang kami bersama dengan Satgas Anti Drone. Dan memang Patricia kita juga turut mengawal kesuksesan dari KTT ASEAN ini dengan dari tindak pengamanan dan juga terjaminnya keamanan para delegasi maupun tamu VIP yang hadir ke Indonesia. Dari Jakarta, Patricia kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Anissa Fauzia dan juru kamera Wahyu Santiko melaporkan langsung dari kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.